Ketemu lagi di BJ Bincang Aceh. Ki. Oi. Gimana? Kita tuh biasanya kalau ngomongin Aceh, apa sih yang terbayang? Yang pertama sekali terbayang kalau kita bahas tentang Aceh. Kalau saya bahas soal Aceh, itu kebayang sama yang di bawah ini. Apa tuh? Ini nih yang hijau-hijau Karpet. kayak ini. Bukan dong. Bukan. Apa? Yang hijau-hijau pasti kan soal alam, Oh. hutan. Kayak baju saya hari ini nih, Oh iya warna hijau. benar. Army banget ya. Army banget, saya siap Oke, tempur ini kalau siap kayak tempur gini. ya. Enggak, Oke, tentang hutannya hutan pastinya. ya? Karena luas hutan Aceh itu kan bisa dibilang masih luas dan ternyata faktanya juga 3,4 juta hektar. Wow, luar biasa, luas banget ya. Wow. Wow, enggak. Tapi Oke, memang ya. kalau ngomongin soal Aceh, selain hutan, pastinya sumber daya alam lainnya juga ya yang Benar. ada di Aceh itu pasti menjadi incaran. Incaran juga. Iya, benar. Tapi sayangnya mungkin kalau selama ini hutan Aceh walaupun masih kayak kamu bilang tadi masih luas, tapi banyak juga nih terjadi penebangan liar Benar. ya, Terus sampai alih fungsi lahan. alih fungsi lahan yang akhirnya bikin bencana alam. Benar. Biasanya. Nah, selain itu juga tadi mungkin kayak bencana alam yang baru-baru aja terjadi atau belakangan terjadi, itu akibatnya adalah banjir contohnya. benar, Terus benar. ada longsor. Longsor. Terus juga ada apalagi Eh, Oke, banyak juga nih. Oh, iya, banyak. Tika mau bilang tadi tuh gara-gara hutannya udah mulai Gundul. gundul ya. Banyak tuh satwa-satwa liar yang di dalam Hutan. itu jadi turun gitu, Benar. jadi keluar dan terjadi konflik antara satwa liar dengan manusia. Iya, itu gitu. dia tadi ya. Konflik antara satwa liar dan manusia. Oke. Satwa dilindungi. Satwa yang Satwa dilindungi dengan manusia yang tidak dilindungi. Yang manusia yang diabaikan. Yang diabaikan ya. Oke, nah menarik juga nih, kalau ngomongin soal bencana alam kayak banjir dan sebagainya, itu kan juga udah banyak terjadi di bagian kabupaten di Provinsi Aceh. Iya, benar, Dan tadi Tika juga mention masalah konflik sama satwa liar, kayak yang kemarin juga beberapa belakangan nih ya, Iya, pernah beberapa waktu terjadi, itu penyerangan harimau. Iya, Bukan benar. penyerangan harimau sih. Harimau yang menyerang, menyerang. ya bukan penyerangan harimau, nggak ada yang berani. Harimaunya dong yang diserang ya. Iya, Kebalik. nggak ada yang berani menyerang dia ya, tapi harimau yang menyerang warga gitu ya. Benar. Sebenarnya apa sih yang jadi masalah mereka ya? Pengen juga sih nanyain ya. Kemarin saya sempat baca beritanya, ya. Itu kalau di situ dibilang bahwa beberapa penebang kayu, ya, itu diserang oleh harimau. Nah, indikasi saya nih ya, Iya. kalau misalnya pandangan saya, itu bisa jadi karena wilayah harimau itu diganggu. Karena harimau itu kan punya teritorial Iya, namanya, benar, atau benar, wilayahnya. Sama kayak kucing. Iya, benar, Nah, kayak kucing kan biasanya kencingin kan? Iya, benar-benar dipipisin tuh. Iya, saya sering Kalau- tuh dikencingin sama kucing. Oh, berarti kamu Dia salah menganggap satu- saya adalah teritorial dia. Gitu, Oke. ya. Nah, jadi kalau harimau juga gitu ya. Iya. Jadi dia punya wilayahnya sendiri dan merasa Benar. itu mungkin wilayahnya yang udah diganggu gitu ya. Benar. Makanya dia menyerang gitu. Bener, kayak misalnya gajah nih, gajah itu ternyata dia punya jalurnya, yang dia nggak akan merubah jalurnya. Iya benar, bahkan dari ratusan tahun yang lalu gitu. Benar. Jadi kalau biasanya dia lewat jalur ini, dia akan terus lewat jalur itu. Nah, ketika jalur yang biasa dilewati gajah ini terjadi alih fungsi lahan, terus Benar. juga ya sejenisnya gitu ya, akhirnya ya itu tadi ya. Jadi manusia merasa diganggu sama gajah, padahal gajahnya memang lewat situ, Benar, guys, gitu. gitu. Itu sih yang mungkin bikin kita agak-agak miris juga gitu ya. Dan ada juga nih video viral yang sempat beredar itu tentang gajah yang sedang turun ke desa gitu, istilahnya turun ke desa dan berusaha untuk katanya menyerang warga gitu. Padahal ya mungkin itu tadi ya, gajah ini menyerang karena ada sebabnya juga gitu. Iya, benar. Terus juga Tika pernah lihat tuh ada satu video juga sedang lagi ada penebangan gitu, buka lahan juga di satu hutan gitu ya. Terus captionnya,
Mas itu udah minta izin belum sama Sama gajah tuh katanya. Ampun gitu. gajah Ampun gitu kan. gajah, ya. Misalnya, gajah kita izin dulu Izin nih, dulu, kita ya mau kita nembang. kita mau buka lahan gitu. Bisa nggak arahnya diubah aja gitu, arah pulang Iya. dan perginya gitu ya. Mungkin gajahnya respon bisa aja sambil nendang mungkin ya kali ya. Nendang Lumayan ke loh manusianya ditendang ya. sama gajah. Tapi memang gajah itu unik juga. Misalnya kayak sebenarnya hewan sih ya, satwa. Iya, Satwa iya. itu nggak bakal menyerang manusia kalau misalnya manusia itu nggak mengganggu mereka. Nggak setuju. Kenapa? Kecoa, Oh, kita iya. nggak nyerang Tapi dia dia, balas men. Iya. Dia nyerang kita nggak ganggu dari jauh Iya. tuh kita udah lihat dia, Benar. oke, jaga-jaga. Tapi dia tetap nyerang. Kenapa dia bisa terbang? Itu Hello. hobi mungkin ya. Memang hobi dia ngeganggu orang kali ya. Kalau kecoa Iya. tapi saya memang ya agak beda. Iya kan? Perlakuannya agak beda Iya, sih. benar. Jadi- Tapi ada faktanya kalau misalnya kita ngelihat kecoa nih, katanya itu kita nggak boleh takut. Karena dia punya antena tuh 2. Nah, itu untuk mendeteksi ketakutan kita gitu. Oke. Jadi kalau misalnya kita takut nih ya, dia bakal lebih lagi maju gitu. Oke, berarti main insting ya dia Main ya. insting, Oke. nah itu dia. Saya akan berusaha melawan Nanti kamu, coba kecoa aja ya. coba Tika sambil videoin, sambil Bikin vlog gitu iya, ya. sambil marah-marah sama kecoanya. Cara menghadapi kecoa ya. Cara menghadapi kecoa. Oke, next. Kita tadi Ya. ngomongin gajah, kenapa ke kecoa sih ya? Iya. Oke, nah jadi ngomongin soal hutan tadi ya itu salah satu dampaknya ya ketika hutan itu Benar. ditebang, terus juga pembukaan lahan, akhirnya ada konflik antara hewan dan satwa liar dan juga manusia. Terus juga sebenarnya mungkin karena hutan Aceh ini juga termasuk rumah bagi satwa-satwa liar tadi yang dilindungi ya, Kia, Benar. gitu ya. Nah, kalau gitu harusnya kita sebagai manusia harus tahu ini juga nggak sih kayak tempat oke, kita tuh boleh buka lahan sampai sini aja gitu. Benar. Sebelah sana tuh udah bagiannya mereka, Udah jangan bagian ganggu. mereka. Harusnya gitu kali ya. Makanya kayak pemerintah itu sebenarnya mereka sudah menandai kayak hutan lindung, terus hutan produksi, hutan adat dan sebagainya. Karena udah dialokasi, udah didenahkan istilahnya. Iya, oleh BKSDA lah lebih tepatnya Oleh ya. BKSDA. Nah ya itu kan jadi sebenarnya masyarakat sudah diarahkan dan sudah diberitahu juga nih Iya, kalau benar. tempat ini itu nggak boleh dimasuki, Iya, atau benar. tempat ini itu tidak boleh dieksploitasi dan sebagainya. Nah, kadang-kadang kitanya yang bandel nggak sih ya Benar. kan? Jadi kayak Makin merasa coba kurang aja. ya nafsu. Iya, Emang iya. manusia itu terdiri dari nafsu. Nafsu 99%. 1% doang. Persennya iman. Oke. Wah, berbanding jauh ya. Iya, sangat jauh Iman ya. dan nafsu lebih gede nafsu Nah, daripada itu dia imannya. manusia Benar. ya. Iya, benar-benar. Nah, tapi itu tadi kayak kita juga baru-baru ini tuh pernah dihebohkan juga dengan salah satu kasus. Apa? Kita bisa bilang kasus nggak ya yang Kasus yang mana? gajah nyerang rumah warga yang Ya. sampai menyebabkan satu orang meninggal gitu. Ya. Nah, itu juga kan sangat-sangat miris sih gitu. Benar. Akhirnya tuh terjadi lagi permusuhan antara manusia dan gajah gitu. Si Benar. manusia merasa diserang oleh gajah, sedangkan gajah merasa kalian yang ganggu rumahku gitu ya. Ya, jadi mungkin diskusi antara dua pihak ini Iya. Harus belum ada penengahnya. lagi. Harus ada penengahnya Iya. sih. Penengahnya adalah tidak saling ganggu Tidak sebenarnya. saling ganggu, atau kita ajak Tulus kan. Iya. Tulus mungkin Iya, bisa mungkin ngobrol. Tulus sebagai BA-nya gajah, gajah itu ya. bisa menyampaikan aspirasi gajah juga aspirasinya. ke manusia, gitu juga sebaliknya. Ya, menyampaikan suara gajah. Pada selain ingat itu- dong ya, pada ingat ya lagu Ingat Tulus. ya lagu gajah ya. Yang gajah ini ya nanti denger ya. Ya, G aja. Oke. Nah, selain itu juga Tika ternyata Oke, ya. Kalau ngomongin soal gajah atau satwa-satwa yang lain ya, kalau yang misalnya ada di Sumatera juga itu banyak satwa-satwa yang diburu juga ternyata. Oke, Nggak cuma oke. kayak gajah tadi kan. Bahkan di Sumatera itu ada 10 jenis rangkong dari 14 yang ada di Indonesia. Jadi di Oke. Sumatera ya. Di Sumatera. Di Sumatera dan Aceh termasuk gitu kan. Jadi Oke. itu juga target-target pemburuan. Makanya sayang banget nih kayak burung-burung langka, burung yang dilindungi Iya, iya. jangan diburu. Nah, Ya, cari aja burung- burung yang rame iya, ya, jangan iya. yang ngangka gitu. Burung yang apa contohnya? burung gereja itu iya, banyak benar, kan, benar. ya kan? Burung merpati Benar. banyak. Burung gereja kalau main di masjid jadinya mualaf dong. mualaf. Enggak dong. Sebutannya burung, aja. Burung mualaf ya, orang mainnya ke masjid ya. Oke, tapi selain itu juga banyak
satwa-satwa lainnya yang dilindungi di dalam hutan, dan pastinya kalau kita jaga hutannya, kita juga menjaga kehidupan di dalamnya. Iya, benar. Nah, buat rekan-rekan nih ya, kalau misalnya punya pengalaman di kampung kalian atau di tempat kalian tinggal, itu ada konflik antara satwa ataupun istilahnya bencana alam yang disebabkan oleh manusianya sendiri, mungkin boleh tulis di bawah gitu ya. Iya, apa sih ceritanya kayak apa sih gitu, atau kamu mungkin yang ketemu gajahnya langsung, atau kamu juga termasuk orang yang ketemu harimaunya langsung. Karena pernah ada tuh yang Tika tahu ya, orang yang berhasil fotoin harimau itu dari jarak yang lumayan dekat gitu. Dan itu memang agak-agak ya itu ya sebenarnya ya. Antara hidup dan mati juga ya. Yang penting foto saya selamat. Iya benar, tapi itu tadi mungkin sensasinya yang beda. Iya benar. Nah, sebenarnya kan banjir ini selain memang karena penebangan liar, alih fungsi lahan, juga mungkin sampah ya. Benar. Ini sampah juga yang nggak bisa dihindari sama sekali sama manusia sendiri gitu, yang padahal tong sampah tuh udah di mana-mana ya, tempat sampah udah di mana-mana gitu, tapi masih aja buang sampahnya sembarangan. Buang mantan aja tahu di mana. Masa sih buang sampah nggak tahu di mana? Kamu tahu kan kategori mantan itu di kategori mana? Itu aja kamu bisa buang di mana? Tahu sampah organik atau anorganik? Iya benar. Yang bisa diolah lagi atau enggak? Iya gitu. benar. Ada mantan yang masih bisa diolah. Nah itu dia. Untuk balikan. Ada yang enggak. Belum selesai dong urusannya ya. Oke, nah gitu juga sampah gitu. Ada sampah yang sebenarnya masih bisa diolah lagi dan memang ya udah ini nggak bisa diapa-apain lagi, dan akhirnya memang harus dibuang di tempat yang seharusnya gitu. Jadi kita sendiri sih sebenarnya yang harus aware juga gitu ya tentang lingkungan kita sendiri. Benar. Dan selain itu juga udah banyak ya aksi-aksi dari anak-anak muda yang udah mulai nanam mangrove. Iya benar. Terus mereka juga udah mulai nanam pohon, reboisasi lah istilahnya ya. Jadi itu ternyata juga ngebantu populasi area hijau ya, atau luas daerah hijau di beberapa kayak Kota Banda Aceh Besar dan sebagainya. Tapi itu bagus loh. Keren. Iya, dan gajah apa yang banyak fansnya? Tutup. Ya mungkin buat informasi rekan-rekan semua ya, ini udah 100 kali kayaknya yang ini. harus ada yang jawab harus ya. Ada yang jawab ya. Siapa yang bisa, siapa yang tahu boleh jawab di kolom komentar ya. Karena silakan, yang jawabannya benar akan mendapatkan hadiah dari Rifki. Iya, mungkin ya kita cuma bisa follow Instagram kalian ya. Dengan kalian tulis di bawah ini ya. Iya, kita cuma bisa itu ya. Hadiahnya cuma bisa itu ya. Oke, kalau ngomongin soal Aceh, selain tentang hutannya, juga yang paling identik dengan Aceh adalah kopi. Kopi, setuju. Makanya Aceh itu dibilang atau ada sebutan untuk Aceh daerah dengan 1000 warung kopi. Nah, terus juga kayaknya kalau udah ngomongin atau yang sedang minum kopi ini pasti ini kopi Aceh gitu. Pasti gitu ya. Kalau di luar Aceh pun bahkan kalau udah kopi tuh maunya nyarinya juga kopi Aceh gitu. Karena memang ternyata kualitas kopi yang ada di Aceh ini nggak kalah deh ya sama kualitas yang merek itu tuh. Merek apa? Yang itu tuh. Iya, yang ada ininya ya. Iya. Yang ada mermaidnya ya. Mermaidnya terus yang ya gitu deh. Iya, itu dia. Saya pernah karena kalau misalnya saya biasanya memang minum kopi Aceh karena saya pernah minum kopi Medan. Itu dingin. Saya minumnya di Banda Aceh. Wow. Enggak ya. Minum kopi Medan di Banda Aceh. Ya pasti udah kedinginan. Iya pasti dingin dong. Makanya saya lebih milih minum kopi Aceh. Gitu, di Aceh gitu ya daripada minum kopi Medan. Karena kopi Aceh itu juga ada beberapa jenis atau beberapa ragam. Contohnya kayak kopi Robusta. Terus ada kopi Liberica, ada kopi Arabica, sama ada kopi Kiraja sendiri. Wow, disuruh mikir sendiri ya, disuruh mikir. Ya. Kenapa sih emosi banget hari ini belum ngopi ya? Saya puasa. Puasa guys. Puasa rezeki. Puasa rezeki ya, jadi sampai hari ini seret dong ya. Seret dong rezeki. Iya, nah memang kan kalau kopi ini juga yang salah satu apa ya kita bilang anak mudanya nih ya, itu adalah kopi Gayo. Kopi Gayo. Iya, ini yang memang dicari-cari banget juga nih sama sebagian orang, atau hampir semua orang sih kayaknya ya. Rata-rata mereka yang ke Aceh atau mereka yang di luar Aceh kalau udah masalah kopi dari Aceh itu biasanya mereka prioritasin untuk minum kopi Gayo. Iya benar. Karena ternyata juga kopi Gayo itu bisa dibilang kopi yang
enak dan peringkatnya punya kelas lah di level nasional ataupun di level internasional. Wow, keren Karena punya banget. kualitas yang bagus gitu. Iya benar-benar. Nah tapi apa bedanya tuh kopi Gayo, Liberica, Arabica, Robusta dengan kopi Pancung? Aduh, itu kopi pancung bukan jenis kopi. Bukan Bukan ya, jenis soalnya kopi. saya sering dengar tuh pancung gitu. Saya kira ini tuh jenisnya, bukan ya? Ada kopi pancing juga ada. Pancing Bukan emosi. ya, pancing emosi ya. Iya, terus juga mungkin itu ya, apa sih kayak, Beda, mereka itu beda. Iya. Kalau pancung itu dia lebih kental. oke. Dan Lebih- kenapa orang seneng minum kopi pancung? Karena lebih KNTL aja, Oh, wow. kental. Oh, wow. Hus ya. Itu lebih kental. Kenapa orang lebih milih untuk kopi pancung? Karena dia lebih kental dan juga rasanya memang lebih Pahit. lebih pahit dan lebih istilahnya lebih enak di tenggorokan daripada kopi yang penuh. Istilahnya satu gelas penuh itu lebih encer. Kayak Jadi gitu. kopi Jadi pahit rasa itu kopinya sebenarnya, nggak sekuat yang pancung oke, gitu. berarti kopi pahit itu lebih enak. Lebih enak. Tapi kalau hidup yang pahit, Itu yang nggak enak. wow. Ya, meratapi hidup yang lebih pahit, ya itu lebih enak. Makanya orang sering minum kopi itu gulanya itu nggak diaduk gitu. Supaya, Manisnya di ujung. wow. Oke. Jadi pahit duluan, baru manisnya di ujung. Manusia dengan sejuta filosofi luar biasa ya. Kamu tahu nggak, kopi itu ada kepanjangannya. Apa tuh? Ketika otak perlu inspirasi. Wow. Saya kebanyakan quotes ya hari ini ya. Kayaknya semalam kamu cukup ya. nyari quotes. Iya, saya materi terus dari semalam saya nyari terus materi Oke, ya. materi bukan quotes yang Iya disuruh juga cari sih ya. ya sebenarnya. Jangan gitu ya, bukan ini konsep acara ini Bukan ya. itu ya. Bukan. Oke, nah terus tadi kalau kopi Gayo salah satu kopi yang peringkatnya teratas juga. Nah, ada Benar. juga kopi Liberica yang memang rasanya nih agak-agak beda dari kopi-kopi yang lain gitu. Oke. Kamu pernah minum soalnya? Iya, kopi Liberica Wah, ini keren, rasanya tuh ada manis-manisnya dan dia tuh kayak ada rasa nangkanya. Oke, kok bisa ada rasa nangkanya ya? Nah itu yang nggak tahu ya kenapa ya. Itu yang nggak tahu kenapa bisa rasa kayak gitu, tapi pernah rasanya tuh kayak gitu. Oke. Dan ini mungkin yang banyak orang nggak banyak tahu tentang kopi Liberica ini sendiri gitu. Yang sebenarnya ini juga unggulan sih gitu. Oke, dan itu di daerah mana? Pidi ya kalau nggak salah. Oh, di daerah Pidi. Iya, Pidi. Nah, selain itu juga ada kopi Robusta. Kopi Robusta itu di Aceh Jaya. Kalau tadi Liberica itu ada rasa nangka ya? Jangan ngarang. Kok ada rasa agak nanas ya? manis-manis nangka gitu. Oh iya, nangka ya, ada rasa nangka. Kalau kopi Robusta itu ada rasa coklatnya atau rasa kokoa. Oh iya. Menarik ya? Iya, Karena iya benar. ada rasa itu yang bisa didapetin di kopi Robusta gitu. Itu identiknya atau istilahnya kayak rasa khasnya lah di kopi Atau Robusta. kayak rasa yang pernah Ada gitu ya. Atau rasa yang diharap ada ternyata enggak Nggak ada. gitu. Oke. Oke, Berat banget ya. berat ya, pembahasannya udah berat Kenapa sih ya. kita berdua hari ini ya kayaknya masalah agak itu sedikit baper ya, iya, dan kita tuh berdua kita kayak lagi baper agak banget sensitif gitu. sama masalah kehidupan. Saya lagi baper dengan masalah saya sendiri, Rifki juga gitu. Makanya hari ini penuh dengan kuat ya. Iya. Tadi di awal sebenarnya kita pengen briefing, kita cerita masalah pribadi aja Iya, gimana iya. gitu ya. Kita sebenarnya mau mengajukan tema tentang Tema? masalah pribadi kita ini ke produser gitu. Tapi kayaknya produser kurang setuju ya. Padahal Kurang produser setuju. nggak tahu aja sebenarnya cerita kita lebih menarik. Lebih ya nggak sih? menarik gitu untuk jadi pembahasan gitu. Nah, selain itu Iya. kalau kopi itu kan banyak warung-warung kopi yang ada di Aceh. Dan ternyata di warung kopi itu ada budaya sendiri juga, Tika. Iya benar. Gak cuma minum kopi aja, tapi kayak diskusi, Iya. terus ngobrol, mungkin orang jualan juga ada di situ, terus apalagi ya kalau biasanya ya? Bahkan sekarang tuh bisnis ya, Bisnis, itu bener. berjalan pesat di warung kopi. Di warung gitu. kopi Kita juga. ngelihat nih sekarang nih anak-anak muda duduk di warung kopi tuh kayak ngapain sih menghabiskan Benar. waktu di warung kopi berlama-lama, padahal mereka tuh sedang membahas tentang bisnis-bisnis yang sedang mereka jalani Benar. atau bisnis baru yang akan mereka garap gitu, dan nominalnya juga lumayan besar gitu. Dan Benar. itu semua terjadi di Warung warung kopi. kopi. Kenapa? Karena memang sambil ngebahas sesuatu yang berat itu mereka bisa sambil nyantai juga gitu, nggak Iya. harus di satu tempat yang Formal, iya formal, rapi atau ruang rapat misalnya gitu, nggak gitu. Nah, budaya-budaya ngopi yang pada akhirnya bisa apa ya menimbulkan dampak positif ini sebenarnya yang pengen kita bangun terus ya. Benar. Gitu. Dan selain itu juga kayak misalnya kalau bahasa kita juga berubah nih karena budaya kali ya. Jadi kita kalau misalnya
mau ngajak ngobrol atau misalnya mau diskusi kayak Tika bilang tadi, kita pasti ngechat duluan atau menghubungi orang yang pengen kita jumpai itu dengan kata-kata ngopi yuk. Iya, benar, gitu benar, kan. benar. Jadi Pasti kayak gitu, ngopi istilah yuk. ngopi yuk itu nggak selamanya untuk ngopi, Benar, tapi untuk ketemu dulu yuk gitu. Kita bahas ini yuk gitu. Tapi benar. kata pertamanya adalah ngopi yuk gitu Iya, ya. daripada biarpun ya kalau udah di warung kopinya udah minum teh, udah minum susu. Iya, padahal minumannya beda-beda Minumannya gitu beda-beda, ya. tapi Minumannya tetap ngopi. avocado coffee, Wah, mungkin yang udah campuran ini itu gitu. Sebenarnya Iya, mungkin ini vanilla juga satu. latte, ya. Iya, latte-latte ya, segala latte-latte. Yang penting bukan Oh lato-lato. iya, iya, beda-beda. Oke, Ya. oke. Yang penting ngopi itu sekarang jadi apa ya, bisa dibilang bahasa lain dari nongkrong. Ya nggak Benar, sih, benar, ya benar. kan? Jadi Tapi kayak kalau di ngopi Aceh itu ngopi, bukan nongkrong. bukan nongkrong, nggak ada tuh nongkrong yuk gitu ya, Ya, tapi tapi kita ngopi ganti yuk. dengan ngopi gitu Ya, ya. itu budaya juga ya, keren, keren, keren. Dan biasanya pembahasan di warung kopi itu kan ya itu tadi ya, nggak hanya masalah hari-hari, terus juga masalah yang ringan-ringan, tapi juga ngomongin masalah bisnis, bahkan politik. Bahkan juga politik juga di ya. situ dibahas. Terus juga perputaran uang di warung kopi itu nggak bisa kita sepelein. Benar, Gitu, benar. ya. Itu banyak banget. Bahkan kalau misalnya hampir ya, hampir kebanyakan mungkin sekitar 60-70% warung kopi yang buka, itu jarang banget yang sepi. Iya benar, karena memang warung-warung kopi ini didukung dengan gerobak-gerobak yang ada di Nah, itu kelilingnya dia. itu tadi ya, Ada food makanan-makanan. court-nya sendiri. Iya benar, Jadi benar. itu yang menarik. Jadi kalau misalnya pilih warung kopi, kadang-kadang kita milih kopinya yang enak dan banyak makanannya. Nah, itu jadi nggak harus pindah-pindah tempat nih untuk bisa nikmatin kopi, bisa nikmatin mie di tempat yang sama, atau nasi, atau sebagainya lah makanan-makanan yang ada di situ. Menarik. Iya benar-benar, walaupun memang sebagian warung kopi di Aceh itu benar-benar dia sajikan itu adalah kopi aja gitu, Benar. ada juga gitu, walaupun banyak juga sekarang food court yang ada gitu ya di warung-warung kopi lainnya Iya. gitu. Tapi kalau warung-warung kopi kakek-kakek kita dulu tuh benar-benar yang memang kopi gitu, pakai apa sih, gelas kecil sama tatakannya itu. Ya Benar. kan, itu yang memang ciri khas banget warung kopi di Aceh dulu. Oke, nah selain itu juga karena budaya kopi ini ternyata udah ada lama juga di Aceh. Terbukti dari warung-warung kopi yang bukannya mungkin dari tahun 1960-an. Kayak Solong misalnya Iya, kan itu yang udah benar, lama benar. juga. Terus ada kalau misalnya anak-anak muda Banda Aceh pasti tahu Kubra atau Oh Cut iya, Zain. benar-benar. Nah itu kan warkop yang lama juga. Iya, kan? iya, iya, benar. Dan legendary juga sampai sekarang. Nah, gitu. ini menjadi pertanyaan juga nih sama cewek-cewek. Kenapa sih Kubra itu khusus kayak Identik. iya, identik dengan cowok-cowok semua Cowok-cowok, tuh di ya. situ gitu. Jarang ada cewek. Iya karena biasanya aktivitas ngopi di pagi hari itu dilakukan sama cowok kan sebelum beraktivitas untuk kerja. Oke. Mungkin gitu. Berarti boleh dong nanti kapan-kapan Tika pengen ngopi di Kubra juga. Atau Boleh. harus pakai sweater, pakai Helm sama motor Helm dibawa aja maksudnya. sekalian di kursi ya, nggak masalah. ya. gayanya mungkin harus kayak cowok juga gitu, baru bisa duduk situ. Enggak harus, karena kebanyakan juga cewek-cewek duduk di situ juga ya mereka apa adanya. Oh, tahu banget sih Bang Rifki ya. Incaran ya. Oke, incaran ya. Enggak. Kalau gitu, Ah, kopi-kopi apa? ada tebak-tebakan Kopi-kopi lagi. apa yang bikin kesel? Kau pikir aja sendiri. Ketebak ya. Oke, selain itu, kalau ngomongin tentang Aceh, pasti orang tuh udah tahu kalau di Aceh gak ada bioskop. Ya nggak? Kemarin kan sempat viral, ada video di TikTok ya, itu mereka liburan suami sama istri ya, berdua aja, karena kalau ada orang ketiga, Yakin itu suami dan istri? iya, saya nggak tahu, nggak sempat nanya ya. Tapi saya mungkin mereka nyebutnya mereka adalah suami istri Iya, ya, oke. mereka berdua, mereka berangkat dari Banda Aceh menggunakan pesawat terbang waktu itu via udara, dan mereka khusus untuk nonton bioskop dan setelah nonton mereka pulang. Pulang. Wow. Uangnya gini. Gitu ya. Ngajak-ngajak kayak atau apa Iya. gitu, saya nyusul via darat gitu. Ngapain sih berdua aja? Karena gitu kayak gitu, Iya, Tika. iya. Jadi maksudnya orang Aceh itu ke Medan nonton bioskop atau belanja, Iya. terus balik lagi ke Aceh. Jadi Iya. ya banyak ya secara rasionalnya Iya. kita mikirnya pasti indikasi saya adalah banyak uang orang Aceh yang Iya, dihabiskan di Medan. Jadi gitu. perputaran uang Aceh yang dicarinya di sini tuh dihabisinnya di sana dihabisin di gitu sana, ya. Itu. gitu. Nah, tapi ya itu tadi mungkin sejak kapan ya bioskop mulai nggak ada? Tsunami ya? Setelah
99 apa ya, atau setelah Oh, tsunami berarti kali ya? iya Iya, gitu. kayaknya setelah tsunami. Setelah tsunami, benar. Setelah tsunami kan bioskop udah nggak pernah dibuka lagi gitu Iya. ya. Nggak tahu juga tuh apa pertimbangannya sampai sekarang nih masih belum boleh ada bioskop gitu. Padahal mungkin kalaupun bioskopnya ada, waktu itu kan sempat ada wacana bioskop akan dibuka lagi, tapi cowok cewek tuh akan dipisah gitu ya. Benar. Cuman kadang bingung kalau yang perginya Suami suami istri, istri gimana. nah, Yang nggak bisa iya. dipisahkan sama sekali, bucin banget Iya, gimana. biarpun bioskop sekalipun tidak akan memisahkan cinta mereka berdua. Iya. Cinta mereka sudah halal gitu. Iya benar. Gimana Nggak gitu-gitu caranya? banget. Oh iya, enggak. Nggak gitu banget Ayat-ayat cinta konsepnya dong. ya, ya, cinta. Tapi Iya ya juga gitu. benar. Iya kan. Kalau misalnya mereka suami istri atau mereka bawa anaknya. bawa anak benar. Kalau mereka bawa anak, masa anak mereka harus milih sih? Iya, Harus antara ikut ayah atau ibu? mereka Mereka masih kecil banget loh diberikan pilihan yang berat kayak mereka gitu dihadapi ya. sebuah pilihan di umur mereka yang masih Umur kecil gitu kan. berat banget, dan mereka harus memilih hanya untuk nonton Doraemon. Kenapa The harus movies. kenapa harus ada persidangan dulu Iya. ya sebelum mereka memilih ikut ayah ataupun atau ikut ibu. Padahal gitu. hanya untuk itu tadi, nonton animasi. Wow, Terlalu sayang banget. dramatisasi ya, dramatisir ya ini ya. Memang karena itu sebuah kemungkinan-kemungkinan yang bakal dihadapi kalau misalnya bioskop nanti dipisah. Iya, Tapi benar. ternyata juga pemerintah aja juga tidak diam. Maksudnya Iya, mereka iya. juga sudah melakukan beberapa survei dan mereka juga sudah melakukan beberapa studi banding gitu tentang bagaimana sih kinerja bioskop atau untuk menjalankan sebuah bioskop di satu daerah yang menganut sistem syariah gitu. Iya, tapi Ya, kan kita harapin aja deh ya, semoga udah kedepannya 18 ada. tahun Iya nih juga sih ya. ceritanya. Udah nunggu, udah berapa mengamati periode nih ya. Lama banget nih ya gitu. Kita soalnya kangen banget tuh sama bioskop Gajah. Bener, ya kan? bioskop Gitu. Garuda. Garuda gitu, yang memang itu tuh legend banget di Aceh gitu. Benar. Kayaknya orang tahu ya, paling tahu itu gitu Paling ya. tahu ada beberapa mungkin ya, tapi karena kita juga nggak mengalami atau istilahnya sempat nonton di bioskop-bioskop itu, saya sempat nonton cuma di tahun berapa ya? 99 atau tahun berapa gitu ya? Itu di bioskop yang di dekat Tirta. Iya, Itu bioskop Gajah ya? Gajah. Gajah ya? Gajah. Oke. Gajah Tulus bukan? Bukan, beda lagi salah men ya. Gajah liar bukan juga? Bukan. Oke. Kalau kamu pernah nggak ngerasain? Pernah Di juga. bioskop? Di Gajah juga. Oh, di Gajah Bioskop juga. Gajah juga gitu. Nah, sebenarnya kan Ki, kalau kita mau mau kita bahas nih tentang bioskop misalnya. Sebenarnya banyak sih hal-hal positif yang bisa kita dapat nggak sih dari nonton Banyak. bioskop Nonton lah, kita film bilang. lah Nonton istilahnya, film lah iya. gitu ya. Kalau sekarang kan daripada kita nontonnya harus bajakan dulu, Bener, ini itu nunggu gitu. downloadan. Iya, benar-benar. Ini kan kalau nonton bioskop itu tuh banyak film-film bagus yang masuk ke Indonesia atau Benar. masuk ke Aceh yang bisa kita tonton. Salah satunya yang bisa kita ambil positifnya adalah gimana budaya mereka ya. Budaya mereka. Iya, budaya kita tuh jadi tahu kalau ada budaya-budaya lain di luar budaya Aceh yang ada gitu, yang eksis gitu ya. Benar. Jadi kita tuh nggak terkungkung kayak di dalam tempurung gitu, nggak sih? Asik. Jadi taunya ya cuman budaya-budaya yang di sini-sini Ya, di aja, sini gitu. aja. Nggak usah deh kita ngomongin tentang budaya yang di luar negeri, tapi budaya yang di Indonesia gitu kan, kita aja udah banyak banget tuh budaya Benar. yang ada di Indonesia. Apalagi film-film Indonesia sekarang tuh udah bagus-bagus bagus-bagus, banget loh. keren-keren Iya. gitu. Mana tahu produser ada yang lihat kita berdua Ya kita juga bisa casting kok ya. jadi pohon, jadi hantu, Jadi pembantu, jadi pembantu ya. juga bisa apa aja deh. Yang penting kontrak aja dulu. Kontrak dulu ya, yang penting ya. Stripping boleh juga Stripping ya. boleh juga nggak masalah ya. Nah, tapi itu Iya. salah satu manfaatnya Ki. Jadi kita jadi tahu nih, oh kalau di Bandung tuh kayak gini ya gitu. Oh kalau Suasana kotanya iya, benar, kayak benar, gimana benar, gitu benar. kan. Itu bisa kayak jalan-jalan online juga sih kita bilangnya gitu ya. Benar. Kalau selama ini mungkin via medsos ya kita nggak bisa bendung ya nggak sih? Kalau medsos tuh kan apa aja ya. Dan tidak sedetail di film Tidak gitu. sedetail di film. Kalau di film bahkan kayak logat, Benar. kayak hari-harinya benar-benar yang budayanya banget gitu. Bisa kita dapatin dari film-film yang keren-keren. Iya, gitu. dan untuk akses film itu kan kita pengennya yang ilegal, maksudnya legal, maksudnya Iya, legal. benar-benar. Gitu. Atau Kita juga- nontonnya di bioskop gitu. Film-film yang mungkin temanya kayak tema-tema daerah gitu ya. Benar. Misalnya kayak tenggelamnya kapal Van der Wijk. Oh Saat itu kita kan iya, itu nonton- logat Padang kan, Iya, itu kan- Sumatera Barat. Nah, itu kan budaya di sana tuh. Benar, Kalau benar. lebih kurang apa ya? Mereka tuh memperlihatkan budaya di Padang sana gitu. Benar, Kita kayak jadi beberapa tahu. film yang dibuat latarnya di Sumba,
Itu kan bagus-bagus juga pemandangannya, Iya, terus benar. logatnya juga kayak Tika bilang tadi. Iya. Kita secara nggak langsung nggak cuma menikmati filmnya, tapi kita juga belajar budaya mereka, bahasa mereka dan sebagainya. Itu sebenarnya yang buka wawasan kita. Iya, gitu. benar. Ilmu juga tuh. Ilmu, benar. Ya. Jadi sebenarnya banyak manfaatnya kalau bioskop dibuka lagi gitu. Iya, kita Mana tahu nanti ada film-film harap ya. film-film ini Ki, film-film tentang apa kayak sejarah-sejarah gitu tentang pahlawan. Iya benar, Nah, itu ada juga kan film-filmnya dan itu juga udah dikemas dengan gambar yang bagus dan bayangin aja nih kalau misalnya kita nonton di mungkin dari ya ilegal mungkin atau istilahnya experience-nya beda daripada kita benar. nonton di bioskop yang memang suaranya menggelegar dan segala macam. Oh, bagus, audionya bagus. Jadi kayak keren. nonton pernah tuh ada film Soekarno ada ya kan, Kartini ya ada juga gitu. Itu Cunyadin ada juga. Terus banyak sih sebenarnya film-film tentang pahlawan yang itu tuh isinya pendidikan sejarah gitu. semuanya. Jadi kalau nontonnya bayangin ya kalau anak-anak sekolah itu bisa nonton bareng gitu ya, nobar gitu. Jadi gurunya nggak capek lagi nih menjelaskan gitu kan. Jadi nih kalian nonton biar tahu sejarahnya kayak gini gitu. Iya, setuju banget ya. Semoga ya kalau misalnya bioskop, karena juga saya dapat infonya itu bioskop juga mau dibuka, tapi pembangunannya kok mandet ya. Sampai sekarang saya nggak ngelihat baja atau apa yang mulai bangun gitu ya. Kok progresnya nggak jalan ya, gitu ya. Tapi dulu Ki sempat ada di beberapa tahun setelah tsunami waktu itu sempat ada bioskop mini gitu Ki, di salah satu kafe gitu. Iya, saya pernah dengar. Kapasitasnya memang nggak banyak ya? Nggak banyak, kayak 12 apa 18 orang gitu. Itu dipisah juga? Nah, itu kayaknya iya. Oke, iya, atau ya udah boleh masuk satu rombongan itu memang yang teman-temannya mungkin atau gitu, segala macam. gitu. Ya. Tapi memang menarik, itu bisa dibilang salah satu inovasi ya mungkin ya dari anak-anak muda atau sebenarnya pengusaha. Lebih ke usaha supaya tetap bisa gimana caranya rasain nonton bioskop gitu kan. Ini kan pasti kayak dalam pikiran mereka mungkin ini kesempatan nih, karena mereka pasti bakal nonton. Iya, nggak ada pilihan lain. Padahal tuh waktu itu lucunya gitu ya, saking mereka tuh berusaha untuk oke nih biar ada lagi nih bioskop walaupun bioskop ini. Itu tuh saya lihat ya film yang mereka putar itu dari kaset-kaset bajakan. Dari kaset bajakan juga Ki. Waduh, itu saya dulu sering kejebak. Nah, kalau beli kaset bajakan apalagi yang 7-in-1 atau 5-in-1 yang 5 dalam satu kaset atau 7 dalam satu kaset. Biasanya 3 film nggak bisa diputar. Dan 2 film covernya itu beda sama isinya. Jadi cuma 1 film aja. Yang sebenar-benarnya sesuai judul dengan visualnya. Kayak dulu beli MP3 gitu ya. MP3 yang satu kaset 1000 lah. Iya, benar. Itu kan pasti ada kan. Nah, itu kalau misalnya kita tinggal di Aceh, memang kita menghadapi beberapa masalah yang memang khusus orang Aceh yang hadapin. Mungkin yang cuma ada di Aceh gitu kan. Permasalahan bioskop. Atau mungkin ada beberapa daerah lain yang belum ada bioskop yang juga ngadapin hal yang sama. Iya, gitu. benar. Dan memang kalau di Aceh ini kompleksnya adalah selain memang karena kita salah satu daerah syariat Islam gitu ya. Jadi mungkin banyak yang dibatasi dari segi hiburan gitu, salah satunya bioskop gitu. Tapi mungkin kalau bisa diakalin gitu ya untuk tetap bisa ada nih hiburannya, tapi ya tetap hiburan Islami. Gitu. Tapi saya mau nanya juga nih Tika sama rekan-rekan semua ya. Menurut kalian nih untuk ada bioskop atau regulasi tentang bioskop itu kira-kira bertentangan nggak sama syariah? Mungkin rekan-rekan di bawah sini bisa kasih pendapat ya. Atau kalian punya saran nih kalau bioskop ada di Aceh itu bagusnya kayak gimana? Iya, benar. Gimana nih harusnya kalau bioskop tuh ada lagi gitu. Nah, mungkin ini bisa jadi masukan juga. Atau nanti akan kita bahas lebih detail lagi gitu. Biar yang kita tuju itu nonton. Nggak bisa ngomong langsung, kita bikin kontennya gitu ya. Kita buat istilahnya papan informasi. Ya. Ya pokoknya kalau kamu pengen kita bahas tentang apapun itu, boleh komen di bawah ya. Nanti akan kita baca deh ya, kita balas satu-satu ya untuk apapun itu yang kamu pengen kita bahas. Oke, sekian ya, terima kasih. Kita mau jumpa tutup di pidato, episode selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Nggak gitu kita tutupnya nggak gitu ya. Kita ketemu lagi di episode DJ lainnya bersama saya Tika Darmawan dan saya Rifki. Bye-bye. Bye.